Saudara-saudara, ternyata segala sesuatu memiliki bagian palsunya. Ada uang palsu, kebenaran palsu, agama palsu, nabi palsu, bahkan Allah palsu itu jelas ada. Tetapi setan palsu itu tidak ada. Nah, demikianlah kenyataan yang terjadi yang kita semakin jelas mengerti hari-hari ini. Pemirsa, pihak kepolisian Resor Metro Bekasi, Jawa Barat telah menahan dan menetapkan tersangka kepada pelaku video viral penggandaan uang Ustadz Gondrong dengan Undang-Undang Perlindungan Anak karena pelaku telah menikahi anak di bawah umur. Usai videonya viral di media sosial karena mengaku mampu menggandakan sejumlah uang, Herman alias Ustadz Gondrong pada Selasa siang harus berurusan dengan pihak kepolisian Resor Metro Bekasi lantaran diduga telah menikahi dengan salah satu pasiennya yang merupakan anak di bawah umur. Sejak 3 tahun lalu, Herman telah menikahi anak di bawah umur berinisial NT dan kini telah memiliki 1 orang anak. Orang tua korban melaporkan Herman lantaran merasa tertipu oleh janji Herman yang bersedia melunasi hutang orang tua korban dan membelikan rumah serta tanah kepada orang tuanya. Namun hingga kini tidak memenuhi janjinya tersebut. Pihak Polres Metro Bekasi dan Polsek Babelan masih meminta keterangan dari 2 istri tersangka, di mana salah satunya dinikahi saat masih di bawah umur. Pihak kepolisian juga masih melakukan pengembangan terkait kasus ini dan menunggu laporan masyarakat yang merasa dirugikan atas perbuatannya dinilai telah melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman kurungan 12 tahun penjara. Kalau ada benda, berarti ini nggak bisa. Iya, Berbagai bentuk kebodohan manusia sering sekali terjadi disebabkan oleh ajaran-ajaran agama yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh. Saya melihat ada satu kebodohan yang sangat kokoh, yaitu ketika ajaran dongeng-dongeng yang sangat bodoh dan tidak masuk akal itu, yang tidak bertalian dengan kebenaran, dianggap sebagai suatu agama yang berasal dari Allah. Peristiwa ini hanyalah satu peristiwa dari jutaan kebodohan yang merupakan suatu keadaan yang memiliki irisan dengan ajaran-ajaran keagamaan yang sumbernya berasal dari guru-guru yang memang dilandasi oleh cara berpikir dan cara menganalisa serta cara meyakini dengan mutu yang tidak sepatutnya. Jikalau dalam sebuah kitab suci ada sebuah kebiasaan yang mengatakan keberpihakan dari satu Tuhan terhadap sebuah kelompok, betapa itu berasal dari sebuah kebodohan dan sebuah sifat kampungan yang dimiliki oleh orang-orang tertentu. Kita melihat bagaimana cara banyak orang yang mengaku sebagai alim ulama yang mengatakan bahwa hanya merekalah yang begitu mulia di hadapan Tuhannya, dan menurut dia di luar dari agama Islam semuanya lebih hina dari binatang. Ahli tafsir menjelaskan kenapa orang kafir minta jadi tanah, karena orang kafir lihat di padang mahsyar Allah mengadili binatang-binatang. Kambing hitam menanduk kambing putih, kambing hitam tanduknya besar, panjang, badannya besar. Kambing putih badannya kecil, tak punya tanduk, ditanduk oleh kambing hitam. Kata kambing putih itu menanduk kambing hitam, kesakitan kambing hitam. Di hari kiamat Allah balik, kambing hitam dibesarkan, dipanjangkan tanduknya, kambing putih dikecil, kambing hitam, kambing putih dikecilkan, dicabut tanduknya. Kemudian Allah katakan, wahai kambing hitam, tanduk kambing putih sebagaimana dulu dia menandukmu. Maka ditanduklah oleh kambing hitam kambing putih seperti mana dia ditanduk waktu di dunia. Setelah sama sakitnya, Allah jadikan kedua-dua kambing menjadi tanah. Ular makan kodok, di sana kodok makan ular. Setelah itu kedua-duanya jadi tanah. Akhirnya orang kafir berkata, ya laitani. Ini kalimatnya katanya litamani. Kata orang Inggris ini conditional sentence.
Tidak. Dengan andai-andai saja. Seandainya lah ya Allah aku jadi binatang. Jadi binatang lebih baik daripada jadi manusia kafir kekal dalam neraka selama-lamanya. Jadi orang kafir itu lebih jelek dari binatang. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana pernyataan si Ustadz ini berbeda lagi, membuktikan bahwa dia ini memang betul-betul pembohong yang sangat mantap. Jangan kafir-kafirkan orang. Yang berhak mengkafirkan orang hanya Allah. Ya, ente ngaji di mana, cebong? Kok dilarang? Itu kafir menebar kebencian. Mana ada? Bilang kafir kok benci? Nggak ada benci. Ujung ayatnya lakum dinukum waliyadin. Kau urus agamamu, aku urus agamaku. Benci di mana? Nggak ada benci. Kafir itu tidak menghina. Menghina? Enggak. Mana ada Quran menghina? Quran kitab suci kalam Allah kok menghina? Kafir itu asal kata kafaro yukafiru kufron. Menutup hati dari Allah dan Rasulnya. Ini meja ditutup pakai taplak meja. Ini bahasa Inggrisnya kafir. Bahasa Arabnya kafaro. Kafaro. Kafir itu dari bahasa Arab kafaro. Tutup. Menutup taplak meja ini ya. Menutup meja dengan taplaknya ini namanya kafaro. Kafir. Jadi Saya yang kafir menutupnya ada ini namanya kaitannya kafir. dengan taplak Orang meja. yang menutup meja ini. Kafir itu menutup hati dari Allah dan Nabi Muhammad SAW. Nah, kita lihat Ustadz ini menjadikan sastra yang bersifat umum itu menjadi sekerdil paham otaknya. Saudara-saudara, bagaimana dia membuat sebuah terjemahan tentang kafir itu menjadi sangat berbeda dari yang saya tahu. Karena sesungguhnya arti dari kafir itu sendiri telah dijelaskan oleh Alkitab jauh ribuan tahun sebelum Islam itu ada. Tetapi jika pendengar kita memang ribuan kali lipat lebih bodoh dari kita, ya siapapun akan percaya saja sama kita. Tetapi kita juga tidak bisa terlalu berterus terang soal ini karena masyarakat kita memang sangat belum siap untuk menghadapi keterus terangan yang sangat ilmiah sekalipun. Kebodohan yang kita hadapi adalah kebodohan yang sangat sistemik. Bahkan sistemik dari mereka punya surga sendiri. Dalam beberapa keterangan saya di dalam memberikan jawaban atas argumen penistaan terhadap Yesus sendiri, bahkan ada para pendeta yang berupaya turut memenjarakan saya karena ketakutan mereka atas semua situasi, hanya karena diancam untuk dianggap terlibat di dalam kasus itu. Demikianlah faktanya kebodohan. Berarti kebodohan itu punya kekuatan. Dengan demikian timbul sebuah analisa bagi saya bahwa semua kehidupan manusia menganut suatu agama dengan ketidakkonsistenannya pada kebenaran, mereka juga akan bergeser pada sebuah sifat-sifat kebodohan. Karena apa? Karena terkait pada soal kenyamanan mereka, terkait kepada penghasilan, terkait kepada fisik, terkait kepada hal-hal yang merupakan kebutuhan manusia secara personal. Sifat antipati terhadap salah satu pihak bisa membuat manusia berpihak kepada sesuatu yang salah dengan dasar bahwa dia mengingini suatu perlawanan terhadap satu pihak yang dia tidak sukai. Inilah sebuah fakta dari kebodohan itu. Apakah perbedaan antara kelompok yang bersifat membela agama meskipun dengan dusta dengan sebuah kelompok yang membela kebutuhan hidup dengan topeng agama?
jika suatu lembaga telah bergeser dari misi memberitakan Injil Kristus dan berubah menjadi sebuah perusahaan yang mencari uang dengan identitas gereja, maka sesungguhnya itu adalah pekerjaan-pekerjaan kebodohan jikalau dilihat dari aspek kerohanian Kristen. Dapat saya katakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang duduk di kedai telah mentertawakan pendeta-pendeta. Mengapa? Karena terlalu banyak kasus, terlalu banyak intensitas dari kehancuran-kehancuran spiritual yang terjadi bahkan di dalam organisasi gereja secara struktural. Semua keadaan itu adalah sebuah keadaan yang merupakan hasil dari pekerjaan kenabian yang palsu. Suatu pesan yang palsu yang tidak lagi sejati dari Tuhan yang sejati. Jadi yang saya maksudkan dengan nabi palsu di sini adalah sebuah kebiasaan manusia yang bergeser memahami suatu keagamaan secara salah dan bergeser menjadi kebutuhan manusiawi dengan dipengaruhi oleh sebuah keagamaan yang palsu. Semuanya itu adalah sifat dari nabi palsu. Semua kita harus berubah dan kembali kepada kebenaran yang sejati, yang hanya berasal dari Tuhan semesta alam yang sesungguhnya, yang di dalam Alkitab dikatakan bahwa Dia telah datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak mengenalnya. Yesuslah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup itu. Semua agama, semua ajar, semua yang lainnya tidak ada yang bertahan. Dan jika saudara berusaha bertahan pada ajaran agama kebodohan itu, bahkan polisi akan menghakimi ajaran agamamu itu. Bayangkan saudara-saudaraku, kalau seorang yang mengaku melaksanakan ajaran agama yang paling benar dan terbukti hanya merupakan aib di hadapan manusia, bahkan di hadapan anak TK dan anak SMP. Bayangkan jikalau sebuah ajaran agama adalah sesuatu yang sangat hina di dalam pikiran anak-anak TK yang polos, maka agama itu pasti agama perbuatan setan.